Shalom, perkenalkan saya si Bawang Putih, tapi panggil saya Baput. Halo, perkenalkan saya si Bawang Merah, tapi nama bagian di pasar si Bamer, jadi panggil saya Bamer aja. Nah, kebetulan nih, hari ini kalian mampir ke kios saya. Sekalian, saya mau pamer jalan saya. Saya penjual bawang merah yang paling terkenal di pasar ini. Karena kualitas bawang merah saya sudah tidak diragukan lagi, paling top deh. Bamer, kamu memang paling demen pamer deh. Padahal saya juga gak kalah terkenal di pasar ini. Semua ibu-ibu kalau mau beli bawang putih pasti cari si Baput. Sudah. Kita kan dapat tugas di ibadah online anak untuk membawakan peraturan dalam beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan. Kami akan memberikan pertanyaan dan kalian harus menjawab dengan semangat ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah kalian sudah mandi dan berpakaian rapi sebelum mengikuti ibadah? Sudah. Yeay, kalian sudah pada mandi dan pakai baju rapi ya. Pertanyaan kedua. Apakah adik-adik siap untuk tidak makan dan main selama beribadah? Siap. Yes, kalian boleh makan dan main sebelum atau sesudah ibadah, tapi tidak selama beribadah ya. Pertanyaan terakhir, apakah kalian semangat 100% untuk mengikuti ibadah hari ini? Semangat. Wow, jawaban kalian semangat sekali, sampai kedengaran ke kios saya loh. Nah adik-adik, ada satu lagi yang gak kalah pentingnya nih. Siapkan hati kalian untuk menerima pesan Tuhan dan siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa bersama. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kuasai hati kami agar hati kami menjadi tanah yang subur dan taburan firman-Mu dapat bertumbuh dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan Yesus? Yuk kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita
kita mau memuji Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Sama-sama ikutin gerakan kakak ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ke kanan dulu yuk. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, kita mau semangat lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama ikutin gerakan kakak. Kita katakan, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi dengan semangat, katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ke kanan sama-sama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sama-sama kita mau katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala-galanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala-galanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Katakan haleluya. Adik-adik, kita yakin bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir di rumah adik-adik semua. Maka itu kita mau datang menyembah Tuhan, karena Tuhan sudah sediakan kemenangan buat kita semua. Kita mau sembah Tuhan dengan sikap hati yang terbaik hanya buat Tuhan. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Tuhan lebih lagi, lebih sungguh lagi.
hanya buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa, karena kekuatan kami hanya ada dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap hatiku. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya, Allah yang berikan kami kemenangan. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan, menjamah setiap hati kami. Kami mau menyembah-Mu Yesus, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan dengan lembut, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan urapi kami, Roh Kudus urapi hati kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, lagi ibadah sekolah minggu ya? Waduh, Kak Felis telat deh hari ini. Soalnya Kak Felis baru pulang dari pasar. Nih, beliin bawang merah sama bawang putih buat mama. Nih, Kak Felis mau cerita. Tahu nggak tadi di pasar, pas Kak Felis lagi milih-milih bawang merah, bawang putih, belanjaan Kak Felis yang lain diambil orang. Sebel banget deh. Tahu nggak isinya apa? Isinya tuh mangga. Tapi ya sudahlah, Kak Felis pikir-pikir, ikhlasin aja deh. Siapa tahu orang itu memang perlu. Pas jalan pulang di dalam pasar, lewatin kios buah. Tahu nggak? Ternyata temen lama Kak Felis yang punya kios buah. Terus dikasih apa? Mangga dong. 2 kilo. Lebih banyak dan lebih besar. Aduh, Kak Felis seneng banget. Memang ya, Tuhan tuh luar biasa. Kak Felis kalau pikir-pikir, Kak Felis tuh dijagain banget. Tadi barang Kak Felis diambil, tapi Kak Felisnya nggak apa-apa. Terus malah dapet hadiah mangga lebih banyak lagi dari punya Kak Felis. Duh, kalau dipikir-pikir tuh ya, Kak Felis jadi inget loh. Ada satu ayat Alkitab di dalam Mazmur. Adik-adik mau tahu nggak? Yuk, kita belajar sama-sama ya. Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Gimana adik-adik? Mudah sekali ya? Nanti adik-adik ulang lagi bersama papa mama di rumah ya. Alkisah di suatu desa, tinggallah seorang ibu dengan kedua anaknya bernama bawang putih dan bawang merah. Sang ibu adalah seorang yang sangat menyayangi kedua anaknya. Pada suatu hari, bawang merah, bawang putih. Ya Bu. Ibu mau pergi dulu ya. Hari ini Ibu ada meeting super penting sama juragan pasar. Meetingnya nanti sore. Jadi nanti Ibu tinggal kalian seharian, oke? Oke Bu. Bawang putih. Ya. Kamu sebagai seorang kakak, kamu nanti bantu jaga rumah, bersihin rumah, sama jagain adik kamu, ya. Kamu juga ya, bawang merah ya. Iya, kamu harus bantuin kakak kamu. Nanti abis makan, kamu harus bantu cuci piring. Bisa nggak? Iya, cuci piring bisa Bu. Bisa. Bagus. Ya, pinter ya. Ibu tenang aja lah. Saya kan sebagai kakak di sini, saya pasti bisa nih ngurus semua rumah dan jagain si bawang merah yang kecil ini. Ya kan bawang merah? Iya, benar. Ya, kakak paling the best. Bisa ya, Ibu tinggal ya. Iya, tenang aja. Pinter ya. Bu, ini jangan lupa. Oh iya, aduh, ini mati Bu. Nah, ya susah. Oke Bu. Nah, Ibu pergi dulu ya. Sukses ya Bu meetingnya. Dah. Aduh, enak banget gak ada Ibu. Jadi aku sekarang yang berkuasa di rumah ini. Seluruh rumah ini aku yang atur. Belum makan siang. Bawang merah. Ya, bawang merah. Ya, bawang merah. Sekarang, tadi kamu ingat gak Ibu ngomong apa? Tadi aku ingat tugas aku cuci piring. Sama bantu kakak, jangan lupa. Oh iya, bantu kakak. Sekarang kamu bantu kakak siapin makan siang ya. Kakak lapar. Kan tugas siapin makan siang kakak. Ya kan tugas kamu kan membantu kakak. Jadi kamu yang bantu dong sekarang bikin makan siang. Tapi kan kak aku nggak bisa masak. Ya udah, kalau lagi nggak mood masak, udah kamu beli makanan aja, beliin. Beliin. Tapi kan kakak tuh ya kalau masak paling enak sedunia. Bisa deh. Iya bener kak. Masak. Paling enak. Tapi kakak lagi nggak mau masak. Udah kamu beliin buat kakak lah sekali-sekali. Ya udah deh. Pakai duit aku. Iya dong. Masa pakai duit kakak? Namanya juga beliin. Kak tinggal sedikit uang jajannya. Kakak juga sana.
Udah pakai duit kamu. Ya udah deh. Terus bawang merah, nanti kalau abangnya udah datang, kamu panasin dulu makanannya, terus bawa ke sini ya. Kakak mau makannya di sini. Terus habis itu ingat. Ya udah deh, kalau gitu pesenin makanan pakai uang jajan aku. Ya. Terus kalau udah nyampe siapin di sini, kasih makan kakak, terus aku cuci piring ya. Iya benar. Udah. Oke deh. Aku pesenin dulu ya kak. Iya. Nah, akhirnya selesai juga beresin rumah. Walaupun si kakak nggak bantuin aku. Tapi aku ngelakuin semuanya itu dengan sukacita, jadi badanku nggak capek. Seneng banget. Oh iya, tadi ibu bilang habis beresin rumah harus baca Alkitab. Jadi sekarang aku mau baca Alkitab. Baca Alkitab dari Mazmur 7 ayat 11. Bunyinya, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Bawang merah. Kamu udah selesai kan ngerjain kerjaan rumah? Udah. Sekarang kamu bantu kakak ya. Ngapain kak? Pijitin kakak pegel banget nih. Perasaan kayaknya dia nggak ngerjain apa-apa deh. Kok dia pegel? Pijitin. Iya ya, baru aja Tuhan ingetin aku harus punya hati yang tulus. Kalau ngerjain apa-apa nggak boleh hitung-hitungan. Ya udah deh, aku mau jadi pelaku firman. Ya udah kakak sayang. Sebelah sini ya. Mana? Sebelah sini. Iya. Hati-hati kena rambut. Oh iya, sorry. Kak, bagaimana kalau aku pijitin kakak baca Alkitab? Tadi kan ibu bilang kalau udah selesai pekerjaan rumah suruh baca Alkitab. Ya kamu aja lah bacain buat kakak. Kan aku lagi pijitin. Ya kan bisa sambil ngomong. Masa kakak manja banget sih. Bawang putih, bawang merah, ibu pulang. Kak, dengar nggak tadi ibu pulang? Ibu pulang? Iya. Dek. Ngerti ya? Kamu kan dari tadi kan udah capek ya beberes rumah, udah pijitin kakak. Iya, aduh baik banget. Bawang putih, aduh, ibu seneng banget deh ngeliat kalian akur kayak gini. Iya, pinter ya. Iya. Ibu, tadi gimana meetingnya? Oh, lancar. Tenang ibu, tadi kita udah kerjain semua pekerjaan rumah ya kan? Udah masak. Siapin makan siang. Udah beresin rumah? Beres. Cuci piring udah? Aku udah cuci piring. Iya, udah cuci piring ya. Iya, aku udah lakukan Oh, tugas. iya. Pokoknya semua udah beres, Bu. Iya, beres ya. Bawang putih, apakah kamu berkata jujur sama ibu? Jujur. Kok ibu nanya gitu sih? Emang ibu nggak percaya sama aku? Gini ya, bawang merah, bawang putih. Ibu itu pasang CCTV di rumah tanpa sepengetahuan kalian. Jadi, walaupun ibu nggak di rumah, ibu tahu apa yang kalian lakukan. Ya, jadi ibu lihat bawang putih ngapain aja. Ibu juga lihat bawang merah ngapain aja. Bawang merah, kamu hebat ya. Kamu begitu pintar. Apa yang tadi ibu pesankan, kamu betul-betul kerjakan. Ya, maaf ya, maaf ya bawang merahnya kakak jahat ya sama kamu ya. Aku maafin kakak. Tadi aku sempet kesel sih karena kakak suruh aku ngerjain tugasnya kakak. Tapi aku bersyukur hari ini aku pas baca Alkitab, Tuhan ingetin aku harus punya hati yang tulus. Jadi ya aku lakuin semua, kayak beres-beres rumah, pijitin kakak tadi. Ya aku lakukan dengan sukacita. Aku gak berdendam karena Tuhan gak suka. Bagus. Makasih ya bawang merah ya. Aku maafin kamu, Kak. Iya deh. Bagus sekali. Jadi harus seperti itu. Bawang merah mempunyai hati yang sangat tulus. Dia mau memaafkan bawang putih. Demikianlah bawang merah memaafkan kakaknya si bawang putih, dan mereka berjanji akan selalu memiliki hati tulus. Halo, shalom adik-adik. Senang sekali Kak Betty dan kakak-kakak yang lain hari ini dapat berjumpa dengan adik-adik di ibadah online. Adik-adik, tadi kalian sudah lihat kan cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Hari ini kakak mau kenalkan pada kalian satu tokoh di Alkitab yang memiliki hati yang sangat tulus melebihi bawang merah. Ya, inilah satu tokoh yang memiliki hati yang sangat tulus, yakni Yusuf.
Di tanah Kanaan tinggallah Yakub bersama keluarganya. Yusuf adalah anak yang lahir di masa tua Yakub, sehingga Yusuf sangat disayangi oleh Yakub. Pada suatu hari, Yakub memberikan jubah yang maha indah, dan Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya. Maka irilah saudara-saudaranya. Ditambah dengan cerita mimpi Yusuf yang mengatakan berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Makin bertambah bencilah saudaranya Yusuf. Dan akhirnya mereka berencana untuk membuang Yusuf. Dan rencana itu mereka lakukan. Kita lanjutkan lagi nonton video berikut ini. Mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Tidak! Anakku. Saat saudara-saudaranya menjual Yusuf, Yusuf dibawa ke Mesir dan bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Yusuf bekerja dengan rajin dan tulus hati. Tetapi sayangnya, istri Potifar malah menuduh Yusuf berbuat jahat, sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Walaupun di dalam penjara, Yusuf tetap bertekun dalam doa dan tetap menjaga hatinya dengan tulus. Karena ketulusan hati Yusuf, Tuhan menolong dan Tuhan mau mengangkat Yusuf. Adik-adik, Tuhan mengurapi Yusuf untuk dapat mengartikan mimpi. Dan ketika Raja Firaun bermimpi, maka Yusuf dengan pertolongan Tuhan dan karena ketulusan hatinya, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Adik-adik, menurut kalian kira-kira Yusuf diangkat jadi apa ya? Penasaran kan? Yuk kita tonton video berikutnya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan Roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Iya, dari narapidana tiba-tiba jadi gubernur. Yusuf, cepat lihat. Chris, memangnya ada apa? Mungkin kamu kenal dengan mereka yang di pintu itu? Mereka adalah kakakku. Menurutmu mereka masih mengenalmu setelah sekian lama? Pasti mereka pikir aku sudah mati. Aku perlu tahu, apa mereka sudah berubah? Aku gubernur di sini. Apa yang dia lakukan? Oh, dia ikuti rencanaku. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan untuk beli makanan. Mata-mata. Kalian hanya menyelidiki kelemahan bangsa kami. Apa?
Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Fir'aun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Kita harus bawa Benyamin sebagai bukti bahwa kita tidak bohong. Tidak, kalian tidak boleh kembali. Ayah harus dengar. Gubernur memenjarakan kami karena ia pikir kami mata-mata. Tapi kami sudah membuat kesepakatan dengan membiarkan Simeon di sana, Ayah. Gubernur berjanji jika kita bawa Benyamin sebagai bukti kita tidak bohong, ia akan bebaskan Simeon. Anakku Yusuf sudah mati. Dan sekarang Simeon dipenjara di Mesir. Dan kalian mau bawa Benyamin? Tapi ayah, itu satu-satunya cara. Tidak, tidak akan kuizinkan. Jika kuizinkan, kalian akan mati. Jika kita tidak pergi, kita pasti mati. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin, Tuan. Tidak mungkin. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Kalian sudah tonton kan video tadi? Bagaimana Yusuf melewati proses demi proses. Dan Yusuf dibawa Tuhan pada kemenangan. Adik-adik tahu nggak kenapa Yusuf bisa menang? Karena Yusuf memiliki hati yang sangat tulus. Adik-adik, kakak kasih tahu ya, 3 poin untuk kita menjaga hati dengan tulus. Poin pertama, berdoa cari Tuhan. Minta tolong pada Tuhan memampukan kita untuk menjaga hati yang tulus. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa mendoakan musuh kita, untuk bisa berbuat baik pada musuh kita. Adik-adik, minta Tuhan tolong, dan Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Poin yang kedua, adik-adik, kita harus menjaga hati kita agar tetap tulus. Caranya dengan membuang sampah-sampah hati kita yang membawa kita kepada dosa. Kakak kasih tahu ya adik-adik, apa aja sampah-sampah hati kita?
Pertama, siapa di sini yang suka marah-marah? Ini dia. Hati yang penuh dengan marah. Buang itu adik-adik. Kedua, siapa di sini yang suka bohong? Mulut yang selalu berkata bohong. Buang itu adik-adik. Ketiga, siapa yang suka balas dendam? Hati dan perbuatannya balas dendam. Buang itu adik-adik. Ketika adik-adik mampu membuang sampah-sampah hati kalian, maka hati kalian akan menjadi bersih. Dan ketika hati kalian bersih, kalian akan terhubung dengan Tuhan dan mendapat perkenanan Tuhan. Seperti cerita Yusuf tadi. Tuhan bukan saja berkenan, tapi Tuhan mengangkat Yusuf karena ketulusan hati. Kekuatan dari hati yang tulus akan membawa pada kemenangan. Poin yang ketiga, melangkah maju. Maksudnya gini adik-adik, kalian bukan hanya berhenti di pengampunan, tapi kalian lakukan yang terbaik seperti contohnya Yusuf tadi. Yusuf tidak berhenti di pengampunan. Ia melakukan perbuatan baik dengan memberi makan saudara-saudaranya. Dan saat Yusuf lakukan itu, maka Yusuf memiliki satu buah senjata yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Mau tahu adik-adik apa senjatanya? Nih dia senjatanya, yaitu sebuah perisai. Sebab dalam Mazmur 7 ayat 11 berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Karena dengan ketulusan akan membawa kita pada kemenangan. Ingat ya adik-adik, 3 poin tadi. Jangan lupa. Ayo adik-adik kita perkatakan, Tuhan menolong orang yang tulus hati. Lagi ya adik-adik, Tuhan menolong orang yang tulus hati. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami menjaga hati kami dengan tulus, untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya Kak Felicia untuk membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, dari kelompok Toddler Little Blessing hingga sekolah minggu kelas kecil. Nah adik-adik, sekarang kita akan memilih soal kuisnya bersama-sama ya. Setelah hitungan ketiga, adik-adik bilang stop. Oke? 1, 2, 3, stop. Nah, keluar soal yang berwarna ungu. Apa yang kita lakukan apabila ada orang yang jahat kepada kita? A. Membalas dengan kejahatan. Atau B. Berdoa untuk mereka. Jawaban yang benar adalah B. Berdoa untuk mereka.
Sama-sama kita pilih soalnya lagi ya. 1, 2, 3, stop. Nah, sekarang keluar soal yang berwarna merah. Kita harus mengalahkan kebencian dengan A. Pedang, B. Ketulusan. Apa ya jawaban yang benar? Jawabannya adalah B. Ketulusan. Nah, masih ada nih satu soal terakhir lagi. Ayo sama-sama kita bilang stop ya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3, stop. Sekarang keluar soal yang berwarna biru. Siapakah tokoh yang kita pelajari hari ini? A. Yusuf, B. Musa. Jawaban yang benar adalah A. Yusuf. Sekarang kita masuk untuk kelompok kedua untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar. Kita juga sama-sama ya memilih soalnya dan bilang stop setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3, stop. Sekarang keluar soal warna merah. Dalam Mazmur 7 ayat 11 dikatakan, perisai bagiku adalah titik-titik A. Teman, B. Allah, C. Orang tua. Jawaban yang benar adalah B. Allah. Yuk kita pilih lagi ya soalnya. 1, 2, 3, stop. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang titik-titik-titik. A. Tulus hati, B. Sombong, C. Rajin. Jawaban yang benar adalah A. Tulus hati. Ayo kita pilih lagi ya bersama-sama soalnya. 1, 2, 3, stop. Sekarang keluar soal yang berwarna hijau. Apa yang diberikan oleh ayah Yusuf sehingga saudara-saudaranya iri kepadanya? A. Kuda, B. Kambing dan domba, C. Jubah mana maha indah. Jawaban yang benar adalah C. Jubah maha indah. Nah, soal terakhir ya. 1, 2, 3, stop. Keluar soal yang berwarna ungu. Kita harus mengalahkan kebencian dengan A. Kekerasan, B. Kesederhanaan, atau C. Ketulusan. Jawaban yang benar adalah C. Ketulusan. Nah, gimana adik-adik? Sudah bisa menjawab dengan benar kan semua soal-soal kuisnya? Sekian Bible Quiz hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan kalau bangsa kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengasihi bangsa kami. Bapa, kiranya Engkau mau melalukan COVID-19
COVID-19 dan krisis ekonomi dalam bangsa kami, agar bangsa kami dapat merdeka secara seutuhnya. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di bangsa Indonesia. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah dengar dan jawab doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Tolong berikanlah mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk memimpin negara kami. Juga kami akan mendoakan Opa Niko dan Opa Yanto. Tolong berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin gereja kami untuk memasuki era Pentakosta yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi mereka supaya mereka selalu sehat dan bisa membantu orang yang sakit. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka sehingga mereka bisa kembali sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Nah, hari ini kalian sudah belajar bahwa kebencian akan dikalahkan oleh ketulusan. Yuk, marilah kita selalu membangun karakter kita seperti karakter Kristus. Amin. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah. Kami percaya berkat-Mu berlimpah bagi mereka Tuhan. Dan saat ini mereka siapkan hati mereka untuk menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.